Halo rakyat keras bekerja, selamat datang kembali di podcast Bung Marlan bersama saya Marlan Iban. Kemarin kita sudah bicara pilkada, bicara politik. Kali ini kita berbicara tentang ekonomi. Fokusnya adalah pertanian. Nah, teman-teman, ada satu stigma bahwa petani itu tidak bisa kaya. Petani itu miskin. Petani itu kotor. Petani itu buruk. Ya. Sehingga hari ini banyak anak-anak muda itu tidak mau menjadi petani. Kita bisa membuktikan data BPS, data Susenas tahun 2023 kemarin. Selama 10 tahun terakhir itu terjadi penurunan jumlah pemuda di sektor pertanian. Atau kita bisa mengatakan Indonesia hari ini sedang mengalami krisis regenerasi petani. Nah, pertanyaan pentingnya adalah apakah memang kita sebagai petani itu tidak bisa kaya? Apakah memang petani itu adalah kelompok yang ditakdirkan miskin? Bagi saya, sebenarnya dari pengalamannya, saya menemukan bahwa menjadi petani itu sangat besar kemungkinan kita bisa jadi kaya. Sangat besar kemungkinannya bisa sejahtera. Tapi setidaknya ada 3 syarat yang wajib dipenuhi, yang wajib dimiliki bagi petani agar petani itu bisa kaya. Kalau bicara petani, apa yang paling dibutuhkan? Kalau dia buruh, dia butuh pabrik, ya kan? Kalau dia nelayan, dia butuh perahu untuk bisa ke laut. Kalau petani apa? Petani, salah satu alat produksi utamanya adalah tanah. Kalau nggak ada tanah, ya petani mau nanam di mana? Kan gitu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kepemilikan penguasaan petani terhadap tanah hari ini? Apakah memang luas atau sedikit? Data BPS terbaru menunjukkan ada sekitar 27 juta keluarga petani yang itu kategorinya sebagai petani gurem atau petani yang hanya memiliki luas lahan 0,5 hektar atau bahasanya kalau 1 hektar itu kan 10.000 ya, jadi kira-kira 5.000 meter persegi. Bahkan mereka nggak punya sama sekali, jadi penyewa atau buruh tani. Jadi kalau satu keluarga petani itu hanya memiliki luas lahannya hanya sekitar 5.000 meter persegi, teman-teman bisa bayangkan bagaimana dia bisa kaya, bagaimana dia bisa menghasilkan. Dia punya beban istri, dia punya bebannya pendidikan, listrik, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan lahan yang 0,5 hektar itu, bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhannya? Oleh karenanya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh negara dan juga berdasarkan data yang kita peroleh di lapangan, memang satu keluarga petani itu minimal luas lahan yang dia kelola untuk bisa sejahtera itu 2 hektar atau 20.000 meter persegi. Tentu teman-teman berpikir bahwa kan petani itu nggak punya lahan, terus bagaimana dia dapat lahan itu? Nah, saya ingin jelaskan bahwa sebenarnya Indonesia ini kan negara agraris, punya lahannya luas, punya tanah yang sangat luas, tanah yang subur. Tetapi hari ini pemerintah itu lebih memprioritaskan penggunaan, pengelolaan lahan-lahan tersebut kepada korporasi, bukan kepada para petani kecil. Bahkan tanah-tanah petani yang sebenarnya itu dikuasai oleh petani itu malah diambil, dirampas oleh para pengusaha. Nah, ini terjadi di berbagai daerah seperti di Mekarjaya, di Indramayu, di Sukabumi, di Kalimantan, di Jambi. Sebenarnya negara bisa memfasilitasi
tanah itu diberikan kepada petani 2 hektar minimal per satu keluarga. Kenapa saya bilang bisa? Toh pengusaha dapat akses dari pemerintah itu sampai 3 juta hektar satu perusahaan. Kenapa kepada petani itu dia tidak mampu memberikan cuma 2 hektar? Jadi ini bukan persoalan tanah nggak punya, tapi memang pemerintah itu tidak berpihak kepada petani di dalam penguasaan lahan. Jadi syarat pertama itu sebenarnya harus dijalankan reforma agraria. Bagaimana tanah itu didistribusikan secara adil dan merata kepada petani. Diberikan kesempatan kepada petani untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan lahan minimal 2 hektar. Kalau 2 hektar, dari pengalaman kita itu bisa sejahtera. Saya kasih contoh ya, saya punya teman di Indramayu. Dia punya lahan 2 hektar. Di sana dia nanam padi. Nah, di lahan 2 hektar itu, kemarin Januari 2024 tanam. Dan 70 hari sudah panen. Dia dalam 2 hektar menghasilkan sekitar 14 ton gabah kering. 14 ton gabah. 1 kilo gabah itu dihargai 6.000. Teman-teman, kalau kita menghitung 14 ton kali 6.000 itu sekitar 84 juta. Dalam 70 hari itu dia menghasilkan 84 juta. Anggaplah modalnya kemarin saya tanya sekitar 30 juta. Artinya ada sisa 54 juta keuntungan bersih dia. Kalau kita bagi dalam 3 bulan, 50 juta itu artinya satu keluarga petani itu bisa mendapatkan gaji bulannya itu sekitar 18 juta. Sekitar 17 sampai 18 juta per bulan. Itu setara dengan manajer di perusahaan besar. Jadi bisa dipastikan bahwa kalau petani itu dapat mengakses lahan seluas 2 hektar, dia bisa sejahtera. Apalagi di kita-kita anak muda ini, ya 17 juta per bulan itu sudah gaji mewah. Kalau bahasa kita hari itu 2 digit. Kalau misalnya nih, petani sudah punya tanah, sudah bisa mengakses 2 hektar tanah. Apakah masalah petani sudah selesai? Ada syarat kedua yang harus dipenuhi. Teman-teman mungkin punya keluarga petani, bisa tanya ke orang tuanya ya, bisa sharing. Sebenarnya bagi petani, ketika mau nanam dia butuh bibit, dia butuh pupuk, dia butuh pestisida. Setidaknya 3 faktor ini sangat menentukan, selain air ya. Tapi 3 hal ini, itu semuanya beli hari ini. Petani beli bibit, petani beli benih, petani beli pupuk, petani beli pestisidanya. Terutama pupuk dan pestisida ini satu masalah problem utama. Pupuk itu sudah langka, mahal lagi. Ya kan? Sudah langka, mahal lagi. Bahkan 1 karung itu sekitar 300.000. Bahkan sampai 500.000 itu bisa mencapai harga segitu. Belum lagi pestisidanya. Setiap musim muncul pestisida baru, merek pestisida baru yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan korporasi. Dan ini tujuannya adalah untuk memaksa petani terus-menerus ketergantungan terhadap pupuk kimia, pestisida kimia. Dan ini jadi problem ya. Ini jadi problem karena memang harganya itu kan harga pupuk, harga pestisida, harga benih itu masuk ke dalam biaya produksi pertanian. Nah, kalau itu mahal, itu bisa merugikan petani. Jadi kalaupun sudah ada tanah tapi harga produksinya mahal, tinggi, itu juga tidak memungkinkan bagi petani untuk sejahtera. Jadi solusi satu-satunya, syarat keduanya tadi yang saya sebutkan adalah bagaimana bibit itu kita produksi sendiri. Bagaimana pupuk itu kita produksi sendiri. Bagaimana pestisida itu kita produksi sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Dengan penggunaan sistem pertanian agroekologi, itu bisa membuat harga produksi pertanian itu rendah. Bisa ditekan. Udah tanahnya luas, harga produksinya juga semakin kecil. Nah, tantangannya memang bagaimana pemerintah terlibat aktif mendorong memaksimalkan sistem pertanian agroekologi. Tadi kita membicarakan sudah ada tanah, sistem pertaniannya sudah diperbaiki. Tapi yang terakhir, pasar. Hari ini teman-teman, banyak produksi petani itu ketika panen harganya jatuh.
Kenapa bisa jatuh? Banyak faktor lah itu ya. Bahkan bukan hanya jatuh, nggak laku gitu. Apakah memang karena ditekan oleh tengkulak atau memang di pasaran lagi banyak akibat impor. Nah, ini yang sering dialami oleh masyarakat kita, kesulitan pasar. Menurut saya ada dua problem utama mengenai pasar ini. Pertama, memang panjangnya rantai distribusi yang mana itu semuanya melibatkan tengkulak-tengkulak. Di petani murah, di konsumen mahal. Kok bisa seperti itu? Siapa yang memainkan semua ini? Nah, ini jadi persoalan kita, bagaimana memotong rantai distribusi ini, bagaimana supaya petani langsung ke konsumen. Yang kedua, seringkali ketika petani lagi panen raya, contohnya misalnya panen padi ya, tiba-tiba negara melakukan impor beras. Itu membuat pasar bergejolak, itu membuat harga tidak stabil. Itu membuat petani tertekan karena kita harus bersaing dengan produksi negara-negara luar, dan jelas kita pasti kalah, kita pasti lemah melawan mereka. Makanya kita selalu mendorong impor itu memang harus dibatasi, harus dikendalikan. Memang di dalam Undang-Undang Pangan tahun 2012 dan juga Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah dilarang melakukan impor selama di lokal produksinya itu tercukupi atau pada saat panen raya itu dilarang. Tetapi undang-undang terbaru, undang-undang Cipta Kerja, itu pasal itu dihapus semua. Jadi impor itu kapan saja boleh, tidak ada larangan bagi pengusaha. Nah, ini jadi problem kita. Makanya kita mendorong satu alternatif, yakni pembangunan ekonomi koperasi. Koperasi bukan koperasi simpan pinjam ya. Koperasi yang kita dorong ini adalah koperasi produksi yang mana berbasiskan hasil pertanian di tempat masing-masing. Jadi kita membangun koperasi petani cabai, koperasi petani sayur sawit, petani kentang, petani bawang, petani padi, semua kita buat koperasi masing-masing. Dan kita juga membangun komunikasi dengan konsumen, apakah itu masyarakat di pedesaan itu sendiri atau memang di perkotaan. Nah, ini kita bangun supaya petani itu bisa menjual langsung melalui koperasi yang dia bentuk ke koperasi konsumen. Jadi tidak memerlukan lagi rantai distribusi yang panjang. Saya percaya bahwa dengan 3 syarat ini kita bisa sejahtera. Petani bisa kaya, petani bisa berpenghasilan luar biasa. Dan anak-anak muda hari ini nggak perlu takut jadi petani, ya kan? Oke, demikian. Jika teman-teman punya komentar atau pandangan lain, kenapa petani itu selalu miskin dan bagaimana caranya petani bisa kaya, apa syarat-syaratnya, apa tahapan-tahapannya, silakan share di kolom komentar.